Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Yan Hunter ya. Eh, ini masih pagi banget guys. Jam berapa ya? Jam setengah 5 ya. Kelihatan nggak? Jam setengah 5 ini saya akan sedikit ngobrol-ngobrol. Gimana ya? Membahas konstruksi dan membahas mekanik senapan ya. Gimana ya kesannya? Jadinya ini semacam curhat ya. Jadi sedikit saya ceritakan ya. Ini saya bukan bermaksud menjelekkan ataupun merasa lebih benar ataupun merasa paling paham, enggak ya. Tapi saya ngomong sesuai kenyataan yang saya alami saja. Untuk semua teman-teman, berhati-hatilah memilih mekanik senapan ataupun bengkel senapan. Tapi saya tidak menjelekkan dan tidak semua bengkel senapan itu jelek, enggak. Banyak, karena saya sendiri pun juga masih butuh banyak belajar. Tapi setidaknya tidak merusak produk orang lain. Jika kurang paham, lebih baik bertanya daripada menyalahkan duluan. Seperti itu ya. Sebenarnya saya nggak pantas guys membuat video seperti ini. Tapi ini tujuan saya buat pelajaran saja, buat saya pribadi dan teman-teman semua ya. Jadi gini ya, langsung saja ke titik persoalan. Beberapa minggu yang lalu itu ada salah satu konsumen saya ya, memesan plenum pertama itu PNP ke Black Lava ya. Plenum pertama saya kirim ada masalah sedikit di drat, cuman sudah bisa diatasin. Cuman masalahnya kembali ya, sesuai yang saya jelaskan, konstruksi senapan itu berbeda-beda untuk kedalaman drat dan lain-lain. Cuman kemarin plenum pertama itu ada sedikit ini ya, drat saya kurang masuk sedikit. Itu sesuatu yang wajar ya, cuman tinggal gimana ya, ngurang sedikit atau digigit atau gimana itu bisa lah. Dan kurang masuk sedikit, tapi itu sudah bisa diatasi. Dan selanjutnya beliau itu memesan extension valve BNP Black Lava juga. BNP Black Lava begitu nyampe, padahal semua barang dari saya itu ya yang berhubungan dengan power plenum itu sudah saya jelaskan. Barang sampai, jika ada masalah hubungi saya. Jangan dipaksa barang karena garansi, dan jangan sampai rusak. Silahkan konsultasi sama saya, kan sudah enak. Jikapun tidak bisa mengatasi atau tidak bisa masang, kirim ke saya beserta barangnya, saya pasangkan gratis kecuali ongkir ya. Yang namanya garansi ya seperti itu. Sekarang sampean kalau minta barang sempurna, sempurnanya dari mana? Sampean beli barang impor saja belum tentu dapat yang sesuai. Apalagi kita membuat sesuatu tanpa ada pasangannya. Ya kan? Sedangkan perselisihan di semua ukuran itu pasti ada. Perselisihan di semua ukuran itu pasti ada. Jadi gini, kembali ke pertama untuk melanjutkan bahwa beliau memesan extension valve BNP Black Lava OD22, panjangnya body kalau nggak salah 6 cm ya kemarin. Begitu nyampe, dia tiba-tiba komplain mengirimkan video bahwa katanya barang nggak presisi, barang miring, katanya dibubut ulang. Nah, di situ saya jelaskan jangan dibubut ulang. Kalau emang ada masalah dan nggak bisa mengatasi, kirim ke saya pasangkan ulang, saya pasangkan gratis. Jawabnya beliau apa? Kalau saya kirim ulang ini barang, saya nggak nembak-nembak. Seperti itu kan, itu jawaban pertama.
Oke, saya biarkan. Akhirnya beliau mengirimkan video beserta mekaniknya. Ternyata beliau ada mekanik sendiri ya, yang punya mesin bubut. Yang saya herankan kalau emang di situ ada mesin bubut, kenapa nggak bikin sendiri saja? Ya, satu. Tapi itu nggak jadi masalah. Emang mungkin sudah jalan rezeki saya, walaupun beliau punya bubut, tapi tetap pesan barang di saya. Tapi ketika barang sampai, kenapa tanpa konfirmasi dulu ke saya tiba-tiba barang dibubut? Katanya ada kemiringan di drat manometer. Di situ ada bocor katanya. Padahal sudah saya jelaskan, jangan dirubah dan jangan sampai rusak. Itu di semua ya, di semua pelanggan saya. Jika ada masalah hubungi saya. Dan itu juga barang garansi kan gitu. Tahu-taunya dia mengecap katanya, nggak apa-apa mas, cuman saya bilang masalah kualitas ini, saya ngomong jelek seperti itu. Saya nggak pernah ngomong bahwa kualitas buatan saya itu yang terbagus, enggak. Kalau sampean ngomong kualitas saya ini jelek, saya terima. Saya juga manusia kok. Nggak bakal luput dari kesalahan. Akhirnya beliau, saya minta kembalikan barang itu, uang dan uang saya kembalikan ya. Kembalikan mas barangnya, uang saya kembalikan. Daripada rame, saya nggak mau itu terjadi. Karena toh walaupun saya kehilangan ini barang, seharga ini barang, paling tidak itu tidak bakal membuat saya kaya. Ya kan? Dan saya jelaskan, mas jangan dibubut itu barang, kembalikan, uang saya kembalikan juga. Oke mas, barang nggak saya bubut, barang saya kirim. Oke, dikirimlah barang itu ke saya. Dan uang sudah saya transfer, hasil cat juga masih ada ya. Videonya yang beliau kirim di HP saya sudah ada. Nah, setelah barang sampai ya, mudah-mudahan ini pembelinya juga tahu ya. Setelah barang sampai, barangnya rusak. Ini ya, ini bekasnya diragum, di lain-lain, dan bekasnya di depan sudah dibubut juga. Padahal sudah aku bilang bahwa itu cuma ada masalah diesel saja, katanya sealnya sudah diganti-ganti tapi tetap aja bocor. Beliau nggak bisa mengatasi. Dan sedangkan ini barang untuk extension valve Black Lava sama R1 itu kan sama ya PNP. Black Lava, R1, Black N, Bengal itu sama semua. RC2 itu sama. Begitu sampai ini barang nggak saya rubah ya. Sama sekali nggak saya rubah. Saya datang, saya cek, ternyata sudah dibubut, rumah sel sudah diperbesar, tapi di sini nggak apa-apa. Sebenarnya untuk permasalahan itu mudah diatasi jika beliaunya paham. Tapi kalau nggak paham ya seperti ini bakal jadi masalah. Makanya saya jelaskan, nggak semua mekanik, nggak semua bengkel itu paham tentang konstruksi atau sistem kerja. Ini barang datang kondisi rusak ya. Ini masih lecet-lecet semua, ini bekasnya dipakai ini loh. Pakai tang buaya ya. Ini mudah-mudahan pemiliknya masih ingat dan masih bisa melihat video saya ya. Dan ini barang sudah datang beberapa hari lalu, langsung saya tes tanpa saya rubah ya. Nanti saya tunjukkan. Saya tes tanpa saya rubah, ini padahal sudah dirubah sama mekanik yang katanya mekanik si pembeli itu tadi. Setelah dikirim, beliau ngomong katanya ini pesanan temannya. Ya ngomong katanya nggak mau menjelekkan nama baik saya. Ya saya terima. Saya juga nggak menyebut nama beliau di sini. Ini cuma buat pedoman saja, atau supaya teman-teman yang lain tuh berhati-hati memilih tukang senapan ya. Ini nggak saya rubah sama sekali, nanti saya bongkar ya. Sedangkan ini sudah datang beberapa hari lalu, langsung saya rakit di R1 dan saya tes, ini ada tekanan angin di output 2000 ya. Mudah-mudahan kelihatan. Tuh ya, di output 2000. Itu saya diamkan sampai sekarang nggak ada perubahan dan nggak ada bocor sedikit pun. Ini padahal rumah o-ring sudah dirubah sama beliau ya. Cuman saya mencarikan ukuran o-ring saja.
ukuran o-ring yang sesuai dengan ukuran waktu dia rubah. Padahal standar saya dudukan o-ring ini di sini ya. Nah, dia menyalahkan itu permasalahannya dari sini guys. Dia ngomong buatan saya nggak presisi karena beliau itu berpedoman dengan tutup valve asli ya, bawaan chamber. Tutup valve asli itu ini lubangnya nggak tembus, cuman dilubangin kecil dan ada drat mano. Tapi di ujung masih ada rumah seal. Ya mungkin beliau tuh kurang pahamnya di situ. Jadi punya saya tuh kan saya ini ya, saya blong tembus ya dengan ukuran drat mano. Sedangkan ini kan enggak, itu cuma ada lubang kecil dan itu tujuannya untuk dudukan seal teflon ya. Jika pemiliknya nggak punya seal biasa. Jika punya seal biasa itu pun nggak fungsi dan nggak ada apa ya, nggak ada ngaruh sama sekali ya. Cukup menggunakan seal biasa ini yang di bagian luar ini sudah cukup. Sebentar saya carikan manometer. Ini ya. Harusnya di sini dimasukin seal sesuai ukurannya. Ini dimasukkan di sini. Mudah-mudahan kelihatan ya. Silau kayaknya ya. Nah, itu ya. Mudah-mudahan kelihatan. Ini kan sudah ada dudukan seal nih. Itu di situ aja asal ukuran sealnya tuh pas, dia sudah saya jamin 100% nggak bakal ada bocor. Dan beliau mekaniknya menyalahkan karena ini saya blong. Jadi lubangnya terlalu besar katanya sehingga membuat manometer itu bocor. Ini ya. Ini standar saya. Itu saya blong ya. Padahal di situ nggak ngaruh. Dan jika Anda menginginkan itu unit nggak berubah dari aslinya, ya jangan di-upgrade. Pakai saja yang aslinya ya. Jadi nggak ada perubahan. Yang namanya unit di-upgrade itu pasti ada perubahan dari aslinya. Dirubah supaya lebih maksimal. Kan seperti itu. Kalau di buatan saya, emang semua saya bikin maksimal sesuai standar saya. Ini buatan saya. Ini buatan pabrik. Buatan bawaan unit maksudnya ya. Ini ya. Nah, di situ kan ada lubang kecil, itu di pinggir itu ada dudukan seal teflon ya. Seal teflon itu sebentar saya carikan. Seal teflon tuh seperti ini ya. Ya kan enggak? Ini seal teflon. Ini dimasukkan di sini. Jika di sini nggak pakai seal, harus dipilih salah satunya, jangan dipasang semua. Kalau sudah pakai seal ini nggak perlu. Ini hanyalah alternatif saja. Terserah mau pilih yang mana, mau pakai yang teflon atau yang seal. Tujuannya si pengrajin tuh seperti itu. Bukan berarti yang kita blong seperti ini bermasalah, nggak presisi, enggak. Nyatanya standar saya itu seperti ini, yang model seperti ini ya, baru satu ini aja ada komplain. Dan mempermasalahkan hal itu. Ini standar saya ya, rumah sealnya ya. Harusnya itu di sini dikasih seal, jangan seal tape ya, asli seal. Jangan kebiasaan menggunakan seal tape, saya tidak anjurkan. Dan tidak sarankan karena seal tape itu bukan untuk mengatasi drat-drat seperti ini ya, kecuali di dunia pipa atau air, karena tekanan air sama angin itu beda. Apalagi di dunia senapan itu tekanannya itu ribuan PSI ya kan. Jadi jangan menggunakan seal tape tidak dianjurkan. Cukup mencari ukuran seal yang pas. Dan dia kemarin katanya ini sudah saya ganti sealnya dari yang kecil sampai yang tebal, tapi nyatanya tetap aja bocor. Kalau saya ngomong, mungkin beliau nggak ada ukuran seal yang pas saja dan nggak punya, sehingga menyalahkan barangnya yang nggak presisi, ya kan? Nyatanya ini saya tes sudah beberapa hari nggak ada perubahan, tekanan angin juga nggak berkurang. Ini nggak saya rubah ya, asli. Setelah dirubah beliau dikirim ke saya kondisi rusak, ini langsung saya rakit. Mudah-mudahan beliau masih ingat dengan bubutannya. Ini sekarang saya lepas ya, ini angin saya buang. Ini ada anginnya ini. Iya.
Dengar ya. Ini angin saya buang. Ini saya bongkar. Ini ya, saya lepas. Ini saya lepas juga. Nah. Ini saya lepas ya. Ini sambungannya. Ini ya, masih utuh. Ini seal yang bagian pertama. Ini taruh. Ini saya lepas juga. Harusnya ya bongkar pasang seperti ini kalau mekanik paham, nggak perlu pakai tang ini. Cukup pakai alat lain supaya nggak rusak. Yang namanya mekanik itu harus bisa menjaga barang konsumen tuh nggak cacat. Tapi nyatanya ini dipakai tang buaya seperti ini ya. Saya pakai ini karena ini sudah terlanjur rusak. Saya biasanya nggak pakai ini. Gimana caranya supaya bisa utuh dan tidak lecet? Ya, itu cara saya. Harusnya seperti itu kalau mengatasi barang konsumen. Tapi ya itu tadi, beda mekanik, beda cara. Ini saya gunakan ini karena sudah rusak ya, jangan dicontoh. Harusnya nggak perlu pakai ini. Ini ya, di sini juga ada pervalep, nggak kosong. Ini juga masih asli, nggak saya rubah sama sekali. Mudah-mudahan masih kelihatan. Dan ini ya bekas apa namanya, bekas tangnya, tang jepitnya ini ya. Ini saya lepas dulu manunya, ini belum saya lepas. Mudah-mudahan beliau ini ya, ini emang sudah ada bekas apa namanya, cacatnya ya, bekas tang buaya. Nyampe di sini rusak. Ini saya lepas dulu manometernya. Sekali lagi saya ingatkan, jangan menggunakan tang ini untuk memasang spare part di senapan supaya tidak lecet, apalagi milik konsumen ya. Ini ya. Ini nggak saya rubah, video juga nggak saya potong. Ini cuman saya kasih seal sesuai ukuran ini setelah dibubut ulang. Ini setelah dibubut ulang ya. Dan bandingkan dengan standar bubutan saya. Kelihatan nggak? Ini lebih besar ya. Ini lum hasilnya sudah dibesarkan. Ini batasnya kelihatan ini. Nah, ini standar saya. Mudah-mudahan kelihatan. Tuh ya. Nah, bandingkan dengan standar saya. Ya. Nih. Ini sudah rusak. Ini bekasnya tang buaya. Ini yang barusan saya tes ya. Mudah-mudahan mekanik ataupun pembelinya nonton. Saya nggak sebut nama ataupun siapapun beliau. Hanya untuk pembelajaran bagi kita semua saja ya. Pahami konstruksi kalau mau jadi bengkel. Pahami ukuran seal. Bukan saya sok komentar. Jadi supaya nggak saling menyalahkan. Sudah terjadi beberapa kali seperti ini ya. Dulu itu tapi pemiliknya enak, dia paham bahwa mekaniknya yang salah. Dulu itu pernah ada konsumen membeli chamber dari saya, chamber R1 kalau nggak RC2 ya. Cuman beliau itu ada mekanik sendiri. Chamber saya kirim, kondisi bagus. Beliau mengirim, akhirnya beliau mengirim barang ini ke mekanik atau tukang senapan untuk dipasang laras. Dan ternyata setelah balik, ini chamber sudah rusak. Semua ini sudah bekas dicatok dan lain-lain. Ini pokoknya terkena gerinda dan lain-lain. Rusak pokoknya ini. Tapi pemiliknya paham bahwa itu mekaniknya yang salah. Yang namanya orang ya tetap mengeluh ya. Kenapa bisa seperti ini? Ya kan? Beliau beli barang itu kepinginnya bagus, utuh, sempurna sesuai keinginannya. Tapi ya apa daya kan gitu. Ini ya, ini barangnya. Mudah-mudahan beliaunya masih bisa melihat. Yang katanya beliau menjaga
nama baik saya. Ya mudah-mudahan seperti itu. Tapi setidaknya tidak merusak harusnya itu. Ini yang kemarin saya tes. Atau mau saya isi angin lagi? Ini ya, ini saya pasang lagi. Nih, ini saya pasang lagi ya. Yang katanya kemarin bocor, nggak presisi dan dibubut ulang. Ini ya. Ini mano kacanya hilang. Yang tadi saya Yang tadi saya pakai ya, ini 0 ya. Ntar dikirain ininya yang error. Ini ya. Ini saya pasang. Nih, o-ringnya masih tetap sama yang tadi ya. Ini kita pasang. Yang katanya nggak presisi, jika nggak presisi jangan beli di saya ya. Barang di saya garansi. Ini ya. Ini saya isi angin, kelihatan nggak? Kelihatan nggak di sini? Bentar. Mudah-mudahan kelihatan ya, supaya nggak ada jeda. Ini ya. Kelihatan nggak? Angin di 2000 lebih ini malah, 2200. Yang katanya kemarin nggak presisi, diisi angin bocor. Ini padahal dudukan sel sudah dirubah sama beliau. Yang katanya nggak bisa menemukan kerapatannya ataupun tetap bocor ya. Tapi di sini cukup saya carikan ukuran sel yang pas saja. Dan yang namanya bengkel tuh harus punya persediaan sel ya. Persediaan sel ini baru beberapa di berbagai ukuran. Yang namanya konstruksi senapan tuh beda pembuat pasti beda ukuran. Ini ya, kelihatan nggak? Saya dekatkan, ya kelihatan nggak? Ini barangnya sudah rusak, sudah nggak layak pakai. Barang di saya tuh banyak yang barangnya bagus menurut saya ya, secara kasat mata bagus tapi nggak layak jual. Karena menurut saya itu nggak aman. Ini ya, ini ada cacat apa? Nggak ada cacat. Tapi ini saya silang. Karena nggak layak jual. Ini barang bagus. Kenapa saya ngomong nggak layak jual? Karena ini di dalam saya bikin maksimal ya. Ini ketebalannya saya kebablasan. Terlalu tipis. Jadi nggak saya jual demi keamanan. Secara konstruksi semua bagus. Cuman ini menurut saya kurang sedikit di ketebalan. Saya terlalu banyak untuk membuat rongga dalamnya terlalu besar ya. Kalau ini barang cacat dan nggak presisi, ngapain saya jual? Karena ini barang setelah jadi itu pasti saya tes. Ya kan? Dan saya nggak bakal kaya cuman dengan harga kisaran di 200 ribuan. 300 katakanlah, kita ngomong semahal-mahalnya 300 atau 400. Kehilangan barang ini, saya nggak bakal kaya. Dan nggak bakal membuat saya miskin. Demi keamanan ya. Karena saya menjaga nama baik saya dan kualitas barang yang saya jual. Jadi ini saya buang anginnya ya. Ini dengerin ya. Oke. Jadi seperti itu ya. Mohon maaf jika omongan saya agak sedikit menyinggung ataupun omongan saya sedikit kasar ya. Tujuan saya bukan menjelekkan. Nggak banyak orang yang paham, tapi carilah orang yang paham. Saya juga masih butuh belajar.
Setidaknya tidak merusak barang orang, jika pun tidak tahu bertanya, cari solusi baik-baik, jangan emosi dulu. Yang namanya buatan manusia itu nggak bakal ada yang sempurna. Yang namanya manusia nggak bakal semua paham. Yang dibilang paham pun belum tentu itu paling paham. Di situ. Jadi, tujuan saya membuat video ini hanya untuk semua teman-teman saja supaya lebih hati-hati ya, lebih baik belajar sendiri daripada ketemu mekanik yang kurang pas, kurang paham beneran ya. Bengkel itu banyak, tapi yang bener-bener paham itu nggak semua. Di dunia apapun, bukan hanya senapan. Contohnya motor saja kita cari mekanik yang cocok di kita, itu di dunia mesin ya. Kita cocok-cocokan juga. Begitupun saya, kita harus milih-milih. Di satu bengkel ada beberapa mekanik, yang mana yang cocok itu yang saya minta. Jadi bukan saya nggak percaya dengan yang lainnya, emang saya sudah cocok dan itu nggak pernah bermasalah di motor saya. Seperti itu. Begitupun di dunia senapan. Jadi tujuan saya ini untuk mengingatkan teman-teman semua supaya lebih hati-hati, lebih baik belajar sendiri. Belajar, tanya, silakan ke saya walaupun lambat, akan saya jawab. Ya lambat ya mohon maaf, harap dimaklum karena saya pegang mesin kerja, jadi nggak murni harus ngurusi WA dan lain-lain ya. Saya juga butuh duit untuk menghidupi keluarga saya, jadi saya harus kerja. Masalah pertanyaan walaupun lambat akan saya jawab pelan-pelan, tapi ya mohon maaf sedikit agak sopan ya. Jadi mungkin ada perbedaan pendapat antara saya dan teman-teman yang lain, yang namanya manusia itu nggak bakal sama, pasti perselisihan pendapat itu pasti ada. Dan kenyataan juga nggak semua sesuai dengan logika, ya kan? Belum tentu logika itu sesuai dengan kenyataan. Oke, cukup sekian video kali ini ya. Mohon maaf untuk teman-teman semua. Bagi yang merasa tersinggung ya juga mohon maaf. Mari belajar bareng. Saya tidak bertujuan menjelekkan mekanik, enggak ya. Enggak bertujuan menjelekkan bengkel-bengkel yang lain, enggak. Tapi setidaknya bagi yang kurang paham, ini bisa kita jadikan pelajaran. Mari belajar bersama. Jika ada salah juga mohon diingatkan. Saya juga masih butuh banyak belajar sebagai pemula. Kami akhiri video kali ini ya. Salam satu laras, salam satu hobi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.